Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 5 mata kuliah pembiayaan pendidikan akan memaparkan video terkait dengan materi riset-riset tentang pembiayaan pendidikan. Sebelum masuk pada materi, kita akan berkenalan dulu kepada anggota dari kelompok 5. Anggota dari kelompok 5 terdiri dari 7 anggota. Yang pertama ada Wan Aziza Afifah, kemudian ada Kusna Mardati, ada Aprilia Nanda, kemudian ada Reza Ayu Kusuma, Hanik Malihati Nikmah, kemudian ada Nurul Hayati, dan ada Alfiantika Agustina Sari. Kemudian pada pemaparan video kali ini, kelompok 5 akan membahas 3 riset tentang pembiayaan pendidikan. Riset yang pertama yaitu manajemen pembiayaan pendidikan di SMA Negeri pasca desentralisasi pendidikan. Yang kedua ada pembiayaan pendidikan. Kemudian riset yang ketiga ada analisis pembiayaan menengah di Kabupaten Goa. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan riset yang pertama. Jurnal yang pertama dengan judul Manajemen Pembiayaan Pendidikan di SMA Negeri Pasca Desentralisasi Pendidikan. Penulis Nur Fazaria Handayani dan Nadia Huda pada jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan atau disingkat dengan JAMP. Volume 3 nomor 4 Desember 2020 halaman 332 sampai 341. Selanjutnya pendahuluan. Alasan dilakukannya penelitian yaitu penelitian ini hanya fokus pada salah satu komponen MBS, yaitu manajemen pembiayaan pendidikan sebagai kebaharuan. Urgensi penelitian antara lain untuk memberikan informasi pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan di SMA negeri di Kota Banjarmasin, serta dapat memberikan informasi lebih lanjut bagi masyarakat tentang sekolah yang bersangkutan dalam hal pelaksanaan manajemen pembiayaan di SMA Negeri Kota Banjarmasin. Adapun tujuan penelitian ini ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan di SMA Negeri Kota Banjarmasin pasca desentralisasi pendidikan. Yang kedua, untuk mengadakan evaluasi pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan di SMA Negeri di Kota Banjarmasin pasca desentralisasi pendidikan. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui peranan Dewan Pendidikan dalam manajemen pembiayaan pendidikan di SMA Negeri di Kota Banjarmasin pasca desentralisasi pendidikan. Selanjutnya metode. Penelitian ini menggunakan pendekatan 2 evaluasi, yaitu penelitian evaluasi formatif yang menggunakan pada proses dan penelitian evaluasi sumatif yang memfokuskan pada produk dengan model CIPP menggunakan observasi, dokumentasi, angket, dan wawancara. Adapun populasi pada penelitian ini adalah SMA Negeri di Kota Banjarmasin, yakni SMA 1, 2, 3, 4, dan 5, Provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan sampel pada penelitian ini antara lain kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, serta Dewan Pendidikan. Untuk mengetahui skor pelaksanaan, digunakan pendekatan presentase Ari Kunto pada tahun 2015. Sesuai interpretasi kriteria Ridwan sebagai berikut, yakni memuat 4 kategori. Kategori yang pertama, kategori nilai efektif atau baik sebesar 76-100%. Kategori yang kedua, yakni kategori nilai cukup efektif sebesar 51-75%. Kemudian kategori yang ketiga, kategori nilai kurang efektif, yakni sebesar 26-50%. Kemudian kategori yang keempat, kategori nilai tidak efektif, yakni kurang dari 25%. Selanjutnya, menurut Fatimah DKK pada tahun 2008, parameter efektivitas pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan adalah ada 4. Yang pertama, ketepatan penyusunan program yang ditetapkan sesuai kebutuhan. Yang kedua, adanya pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara jelas untuk setiap unit sekolah. Yang keempat, mampu mengatasi perubahan yang terjadi tanpa perlu perubahan yang besar. Dan yang keempat, menghasilkan produk berupa laporan ditinjau dari hasil penerimaan, waktu, biaya untuk menyelenggarakan program dengan ketercapaian
tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, hasil dan pembahasan terkait manajemen pembiayaan pendidikan di SMA Negeri Kota Banjarmasin pasca desentralisasi pendidikan. Nah, pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan di SMA Negeri Kota Banjarmasin pasca desentralisasi pendidikan dengan pendekatan evaluatif menggunakan model CIPP menunjukkan bahwa terdapat nilai tertinggi pada variabel proses yaitu 5.053 poin dan nilai terendah pada variabel konteks sebesar 4.667 poin. Nah, selanjutnya pada variabel pengalokasian anggaran itu nilai tertingginya terdapat pada variabel proses yaitu 1.233 poin. Hal ini menunjukkan bahwa proses alokasi dana itu sangat penting dan harus jelas pada skala prioritasnya. Pada variabel penatausahaan anggaran, nilai tertinggi terdapat pada variabel produk sebesar 1.331 poin yang ditunjukkan dengan adanya kumpulan bukti-bukti pada penggunaan pembiayaan pendidikan yang wajib dilakukan oleh semua pihak, baik itu kepala sekolah, guru, ataupun tenaga pendidik yang menggunakan dana pendidikan itu, seperti pada tanda tangan penerima honor, kemudian pembelian barang yang harus menggunakan materai, dan lain sebagainya. Nah, secara umum, pelaksanaan manajemen pendidikan di SMA Negeri Kota Banjarmasin pasca desentralisasi pendidikan memperoleh nilai tertinggi pada variabel proses sebesar 19.401 poin. Hasil pembahasan selanjutnya yaitu tentang evaluasi pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan di SMA Negeri Kota Banjarmasin dengan model CIPP. Nah, ini terdapat pada variabel pelaksanaan anggaran pendidikan, kemudian pengalokasian anggaran dana pendidikan, kemudian penatausahaan anggaran pendidikan, penangguhjawaban keuangan pendidikan, dan pengawasan keuangan pendidikan itu berjalan dengan efektif. Sedangkan pada variabel sistem penyusunan anggaran pendidikan ini berjalan cukup efektif sehingga secara umum manajemen pembiayaan pendidikan itu berjalan secara efektif dengan nilai sebesar 86,12%. Hasil dan pembahasan yang ketiga yaitu terkait peranan Dewan Pendidikan dalam manajemen pembiayaan pendidikan di SMA Negeri Kota Banjarmasin pasca desentralisasi pendidikan. Nah, Dewan Pendidikan dalam hal ini yang dimaksud yaitu Dinas Pendidikan Provinsi yang telah memperjuangkan agar APBD dapat memberikan alokasi yang besar untuk BOSDA. Salah satunya untuk kesejahteraan para pendidik yang memiliki peran besar dalam mencerdaskan dan juga untuk menambah kelancaran jalannya pendidikan dengan sarana dan prasarana yang telah mencukupi. Nah, Dewan Pendidikan Provinsi ini telah berperan dan ikut berkontribusi dalam penentuan kebijakan pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan, namun belum optimal, sehingga masyarakat kurang menyadari akan kehadirannya. Nah, tidak adanya peraturan daerah mengenai alokasi anggaran untuk kontribusi dan peranan Dewan Pendidikan menyebabkan Dewan Pendidikan tidak dapat bekerja dan berkegiatan secara optimal. Oleh karena itu, pemerintah daerah hendaknya menjalin kerjasama antara stakeholder dalam rangka pengelolaan alokasi dana dan didasarkan pada program serta skala prioritas yang sama. Selanjutnya, kesimpulan terkait jurnal tentang manajemen pembiayaan pendidikan di SMA Negeri Kota Banjarmasin yang terdapat 3 poin penting. Yang pertama, yaitu tentang pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan di SMA Negeri Kota Banjarmasin pasca desentralisasi pendidikan dengan pendekatan evaluatif menggunakan model CIPP yang telah menunjukkan bahwa nilai tertinggi terdapat pada variabel proses yaitu sebesar 5.053 poin dan nilai terendah terdapat pada variabel konteks sebesar 4.667 poin. Poin yang kedua yaitu tentang evaluasi pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan di SMA Negeri Kota Banjarmasin pada variabel pelaksanaan anggaran pendidikan, pengalokasian anggaran dana pendidikan, penatausahaan keuangan pendidikan, penangguhjawaban keuangan pendidikan, dan pengawasan keuangan pendidikan berjalan dengan efektif. Sedangkan pada variabel sistem penyusunan anggaran pendidikan itu berjalan cukup efektif. Secara umum, manajemen pembiayaan pendidikan berjalan secara efektif atau baik dengan nilai sebesar 86,12%. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu Dewan Pendidikan Provinsi telah berperan dan ikut berkontribusi dalam penentuan kebijakan tersebut. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai jurnal dengan judul Pembiayaan Pendidikan Studi Kasus SMA Al-Ittihadiyah Gedung Arca Medan yang ditulis oleh Rahmadani dan Eka Daryanto. Pendahuluan,
besar atau kecilnya biaya pendidikan dipengaruhi oleh institusi pendidikan, jumlah siswa, tingkat gaji guru atau dosen yang disebabkan oleh bidang keahlian atau tingkat pendidikan, rasio siswa dengan guru atau dosen, kualifikasi guru, tingkat pertumbuhan penduduk, perubahan kebijakan dari pengajian atau pendapatan. Perhitungan biaya pendidikan didasari oleh pengeluaran dan pemasukan sebuah institusi pendidikan. Sistem biaya pendidikan merupakan proses di mana pendapatan dan sumber daya tersedia digunakan untuk memformulasikan dan mengoperasionalkan sekolah. Jenis biaya pendidikan sangat bervariasi tergantung kondisi geografis, tingkat pendidikan, kondisi politik pendidikan, hukum pendidikan, ekonomi pendidikan, program pembiayaan pemerintah, dan administrasi sekolah. Tujuan dan temuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah pembiayaan pendidikan di sekolah SMA swasta Al-Ittihadiyah Medan. Kemudian temuan penelitian, sekolah SMA swasta Al-Ittihadiyah Medan memiliki 195 siswa, di mana di sekolah tersebut melibatkan 40 pengeluaran biaya secara keseluruhan. Namun dari total tersebut hanya 33 poin saja yang termasuk, dikarenakan ketujuh biaya tersebut tidak termasuk dari pengeluaran biaya yang dijabarkan. Simpulan penelitian, SMA swasta Al-Ittihadiyah Medan ditemukan banyaknya pengeluaran yang harus dikeluarkan sekolah untuk pendidikan itu sendiri, dan itu tergantung hal-hal atau poin-poin yang dibutuhkan oleh sekolah tersebut. Pada materi selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif. Deskripsi informan, penelitian ini adalah sumber informasi dari Anissa Gajah SPD selaku Bendahara Sekolah SMA Swasta Al-Ittihadiyah. Konsep pembiayaan di sini menggunakan teori peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2008 tentang penganggaran pendidikan dinyatakan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, dan masyarakat. Dari tabel total pengeluaran pendidikan yaitu sebesar Rp313.260.000, serta di atas hampir merupakan keseluruhan rincian kisi-kisi instrumen dalam penjelasannya sesuai dengan kuesioner. Ada beberapa poin yang tidak termasuk dalam pembiayaan pendidikan yang dijabarkan, yaitu biaya alat peraga, pembelian LCD, pembelian komputer, perjalanan dari sekolah untuk proses mutasi atau promosi per guru, biaya khusus sekolah untuk diklat, peningkatan kemampuan profesional bagi guru per orang per tahun, biaya sekolah untuk pelaksanaan kegiatan KKG atau MGMP per guru per tahun, biaya sekolah untuk pelaksanaan kegiatan MKKS per tahun, dan biaya sekolah untuk pengembangan kurikulum, muatan lokal, dan pengembangan diri 1 kali per tahun. Poin-poin tersebut tidak terdapat dalam pengeluaran sekolah, maka dari itu pengeluaran dari pihak sekolah tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan pengharusan pengisian kuesioner. Selanjutnya, kesimpulan. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan pendidikan secara tradisional adalah kos yang harus dikeluarkan, yaitu perhitungan atau biaya yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan terkait dalam pendidikan. Pembiayaan pendidikan terdiri dari biaya satuan, biaya penyelenggaraan, dan pengelolaan pendidikan oleh sekolah, Pemprov atau pemerintah provinsi, Penko atau pemerintah kota, dan Penkap atau pemerintah kabupaten, atau penyelenggaraan satuan pendidikan yang didirikan masyarakat atau yayasan, dan biaya pribadi peserta didik. Sehubung dengan itu, dilakukan penelitian di SMA swasta Al-Ittihadiyah Gedung Arca Medan. Ditemukan banyaknya pengeluaran yang harus dikeluarkan sekolah untuk pendidikan itu sendiri, dan itu tergantung hal-hal atau poin-poin yang dibutuhkan oleh sekolah itu sendiri. Pada materi berikutnya, kita akan membahas mengenai jurnal ketiga dengan judul Analisis Pembiayaan Menengah di Kabupaten Goa, dengan penulis Novrian Satria Perdana, dari jurnal Nalar Pendidikan Volume 7 nomor 1 Januari sampai Juni 2019, dengan nomor ISSN *2477/0515 halaman 61 yang dapat diakses dengan link http://103.210.50.nalar-artikel-view-91130. Selanjutnya yaitu pendahuluan.
Alasan dilakukan penelitian yaitu karena pada penelitian ini, pendidikan sebagai kegiatan inti pengembangan SDM yang memiliki sumbangan yang signifikan terhadap keuntungan ekonomi. Jadi dalam rangka mendanai kebutuhan biaya pendidikan khususnya hingga pendidikan menengah bermutu, perlu diketahui terlebih dahulu berapa besar dana yang dibutuhkan dan dari mana saja sumber pembiayaan yang diperoleh. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Jadi untuk mengetahui kebutuhan biaya satuan operasi non-personalia dan strategi pemenuhannya dalam penyelenggaraan pendidikan menengah yang bermutu. Lanjut yaitu metode. Metode penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Pada pendekatan kuantitatif digunakan untuk menghitung kebutuhan biaya operasional non-personalia pendidikan menengah bermutu. Sedangkan pendekatan kualitatif ditandai dengan melakukan DKT dan wawancara dengan responden. Sampel penelitian ini berjumlah 10 sekolah yang terdiri atas 4 SMA dan 6 SMK negeri dan swasta di Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018. Variabel dalam penelitian ini adalah biaya operasional pendidikan non-personalia di SMA dan SMK, serta sumber-sumber pendanaannya yaitu sumber dana dari pemerintah daerah provinsi, orang tua, dan masyarakat. Nah, untuk teknik analisis data dilakukan secara deskriptif, kuantitatif, dan deskriptif kualitatif. Untuk analisis deskriptif kuantitatif dilakukan terhadap data sekunder dan data primer dari daftar isian biaya satuan operasional pendidikan non-personalia dari sekolah. Nah, untuk data hasil diskusi kelompok terpumpun dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan pendidikan menengah dan strategi penggalian dana melalui berbagai sumber tersebut. Hasil dan pembahasan pada jurnal yang ketiga. Nah, yang pertama yaitu kebutuhan biaya operasional non-personalia. Biaya penyelenggara pendidikan terdiri atas biaya operasional non-personalia seperti alat tulis sekolah, bahan dan alat habis pakai, daya dan jasa, pemeliharaan dan perbaikan ringan, transportasi, konsumsi, asuransi, pembinaan siswa atau ekstrakurikuler, dan yang terakhir yaitu pelaporan. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu biaya operasional non-personalia tingkat SMA. Berdasarkan grafik yang telah ditampilkan pada PPT, nah rata-rata penggunaan anggaran biaya operasional non-personalia di SMA yang terbesar digunakan untuk pemeliharaan dan perbaikan ringan sebesar 51%. Nah, penggunaan besar meliputi pengecatan tembok, pagar, penyediaan alat kebersihan, dan sebagainya untuk menjaga kebersihan, keindahan, dan fungsi media pembelajaran tetap baik. Kemudian komponen penggunaan terbesar dananya yaitu untuk pembinaan siswa atau ekstrakurikuler sebesar 14%. Sangat diperlukan agar siswa diberikan ruang untuk meningkatkan kemampuannya baik akademik maupun di bidang non-akademik. Nah, berikut hasil dan pembahasan yang terakhir yaitu mengenai strategi pembiayaan penyelenggaraan pendidikan menengah bermutu. Yang pertama yaitu sumber pemerintah pusat. Untuk Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan, seluruh sekolah telah menerima dana BOS pusat. Kemudian yang kedua, sumber pemerintahan provinsi. Semenjak peralihan pengelolaan ke provinsi, seluruh sekolah sampel menyatakan belum pernah memperoleh dana bantuan rutin dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, yang ketiga yaitu sumber dari masyarakat, ada dari orang tua, alumni, dan perusahaan. Dari beberapa jurnal tersebut dapat diambil kesimpulan yaitu berdasarkan hasil penelitian. Yang pertama, biaya operasional non-personalia tingkat SMA diperoleh variasi biaya satuan operasional non-personalia atau BONP berkisar antara Rp735.000 sampai dengan Rp3.850.000 per siswa dalam per tahunnya. Kemudian BUNP SMK sampel memperlihatkan variasi yang cukup tinggi pula yaitu berkisar antara Rp1.845.000 sampai dengan Rp4.429.000 per siswa dalam per tahunnya. Kemudian rata-rata penggunaan anggaran biaya operasional non-personalia di SMA yang terbesar untuk pemeliharaan dan perbaikan ringan sebesar 51%. Dan yang terakhir yaitu untuk SMK, rata-rata penggunaan anggaran biaya operasional non-personalia terbesar digunakan untuk pemeliharaan dan perbaikan ringan sebesar 74%. Yang terakhir, terima kasih telah menonton pemaparan video dari kelompok 5. Semoga pemaparan video kami dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Apabila ada salah pemaparan dari kelompok kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.